buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan kebermanfaatan buat kita semua. Harapannya pembelajaran pada malam hari ini bisa teman-teman rasakan manfaatnya dan bisa teman-teman aplikasikan dalam ilmu investasi teman-teman sekalian. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Baik, Mas Eko, mungkin saatnya kita serahkan Ya, ya layar utama kita kepada Pak Eros ya. betul. Silakan teman-teman menyimak dengan sesama materi yang nanti disampaikan oleh Pak Eros. Dan nanti untuk pertanyaan sekali lagi kami ingatkan, nanti silakan di hold dulu, kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam kolom Q&A yang kami sediakan. Baik, silakan Pak Eros untuk menyampaikan materinya. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Yogdi dan Mas Eko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati tentunya, yang dimana pada malam hari ini ya kita ada webinar nih di tengah-tengah long weekend ini ya, webinar Road to Multi-Bagger Stocks ya, Road to Mastering Multi-Bagger Stocks. Nah, apa itu? Nah, akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, oke, supaya tidak menyita banyak waktu, saya akan langsung masuk saja ke materinya ya. Ya. Oke, apakah materi saya sudah masuk Mas Yogdi? Sudah, Pak Eros. Sudah, Pak Eros. Ya, siap. Road to Mastering Multi-Bagger Stock ya. Jadi rencana kita akan mengadakan event di Jakarta akhir bulan Juli nanti ya. Cuman sebelum kita masuk ke eventnya saya ingin men-sharingkan dulu ya. Kenapa kita harus mastering multi-bagger stock ini ya, alias kenapa kita harus bisa terbiasa untuk mencari saham-saham yang berpotensi naik multi-bagger ya, naik 100%, 200%. Ya tentu saja kita ingin mencari cuan maksimalkan seperti itu ya. Kita di bursa pastinya kita ingin cari cuan ya di bursa sehingga bisa mewujudkan apa yang kita inginkan gitu kan. Nah, tapi memang yang kita bicara mengenai multi-bagger stock ini itu harus dipelajari teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita langsung webinar malam hari ini kita cerita ya ataupun dari pembahasan-pembahasan kita di YouTube kita cerita langsung dapat multi-bagger, tidak bisa. Itu harus dipelajari. Ya, nah, karena multi-bagger stock ini harus dipelajari, maka kita juga harus punya yang namanya tujuan dulu sih. Kenapa kita harus mastering multi-bagger stock ini? Kenapa kita harus mencari saham-saham yang berpotensi naik 100% ya. Nah, saya mulai dari sini teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya ya, mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu karena biasanya kita hanya melihat atau kita hanya ketemu lewat video-video yang kita upload ya di channel YouTube ini, kita hanya lewat di situ dan kita jarang berkomunikasi secara langsung. Nah, mungkin di sini karena kita berkesempatan untuk bertemu secara live ya, walaupun online saat ini ya, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Eros Perwita, background saya dulu saya seorang banker ya. Jadi saya kerja di bank dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 ya, dan saya bersyukur berada di jajaran Treasury ya, divisi Treasury. Kemudian pengalaman saya masuk saham sejak tahun 2011. Jadi 2011 ini saya berarti sudah melewati berbagai macam krisis ya, seperti tahun 2015, 2018, 2020 Covid ya. Kemudian saat ini 2024, 2025 perlambatan ekonomi global ya, market crash, akhirnya kita masuk lagi ke fase saat ini. Ya, dan alhamdulillah bisa survive dengan portofolio yang selalu tumbuh. Kemudian saat pertama kali masuk saham pastinya kita akan cari style yang tepat itu seperti apa sih? Sampai akhirnya saya menemukan ternyata kaidah value investing itu menurut saya sebuah solusi ya, solusi ketika kita ingin investasi saham dengan santai, yaitu sejak tahun 2015 dan kita mendirikan platform edukasi investor ID ini pada tahun 2018 silam ya. Jadi sudah cukup panjang perjalanan kita mengarungi dinamika pasar modal saat ini ya. Nah, kita punya tagline yang namanya tumbuh dengan tenang. Nah, kenapa harus dengan tenang? Karena saya yakin ya mayoritas teman-teman di sini tidak punya waktu untuk memantau perkembangan market setiap harinya ya. Mungkin teman-teman di sini ada seorang dokter, ada seorang dosen, ada mungkin teman-teman seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya itu sibuk, tidak punya waktu untuk memantau market. Tapi di sisi lain, mau nggak mau, kita punya investasi di saham yang mengharuskan portofolio itu tumbuh. Nah, maka di sini kita harus cari cara bagaimana sih kita bisa menumbuhkan portofolio, di sisi lain pertumbuhannya ini menghasilkan ketenangan. Ya, jadi tumbuh dengan tenang. Investasi yang baik adalah investasi yang memberikan ketenangan, walaupun market itu volatile. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sini ya, end game. Tadi saya sudah cerita, kenapa sih kita harus mencari saham-saham yang berpotensi untuk multi-bagger ya, atau saham-saham yang bisa mencetak keuntungan yang sangat bagus? Ya jawabannya tentu saja kita ingin mencari cuan yang besar di pasar saham, betul kan ya? Nah, masalahnya adalah multi-bagger stock ini itu tidak gampang ya, dalam artian ini harus dipelajari. Nah, kadang
Kita ingin mempelajari, tapi kita tidak punya motivasi. Lalu apa ya? Apa yang membuat kita mau belajar untuk untuk mastering multi-bagger stock ini? Ya jawabannya adalah tujuan akhir kita. Ya tujuan akhir kita, end game kita mau ngapain? Saya yakin banyak sekali teman-teman terutama yang sedang mengikuti webinar pada malam hari ini, kita punya cita-cita yang sama. Ya kita saat ini kita kerja di kantor pagi sampai sore, atau kita mendirikan sebuah bisnis ya di mana keseharian kita sangat sibuk, kita mau ketemu dengan klien, kita ikut tender dan sebagainya. Pada akhirnya kita punya tujuan akhir, yaitu pensiun dengan berkualitas. Betul kan ya? Suatu hari nanti di titik tertentu kita nggak bisa bekerja. Nah, di saat kita tidak bisa bekerja, harapannya adalah kita sudah punya yang namanya passive income. Nah, di sini ya, pada akhirnya kita ingin pensiun dengan berkualitas dan kita mendapatkan yang namanya passive income. Nah, itu tujuan akhir kita bersama. Saya yakin tujuan kita sama. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan passive income? Ya, tentu saja kita harus punya investasi. Investasi yang memberikan return, di mana return tersebut selalu datang ke kita tanpa kita harus bekerja, ya secara fisik, tanpa kita harus bekerja, itu selalu memberikan income kepada kita. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya investasi tersebut, ya, atau berapa nominal investasi tersebut supaya kita bisa pensiun tadi yang berkualitas, dalam artian berapa return yang harus kita dapatkan, berapa nominal yang harus kita dapatkan. Dan tentu saja untuk kita bisa menghitung, kita bisa pensiun dengan berkualitas, ya kita harus menghitung kira-kira berapa kelolaan kita yang bisa memberikan return, di mana hasil return tersebut bisa untuk biaya kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi harus kita hitung. Nah, sekarang kita coba hitung bersama-sama ya. Anggap saja kita pakai standar di Jakarta, di mana di sebuah artikel ya mengatakan bahwa biaya hidup di Jakarta hampir 15 juta setiap bulannya ya, hidup yang layak. Nah, ini di Jakarta. Nah, berarti sekarang pertanyaannya berapa kira-kira kelolaan yang harus kita dapatkan untuk bisa menghasilkan 15 juta per bulan kan gitu. Nah, makanya kita harus hitung. Ya. Kalau misalkan 15 juta per bulan itu adalah biaya yang kita keluarkan setiap bulan, kita hitung biaya per tahunnya berapa. Oh, ketemu angka 180 juta per tahun. Nah, anggap saja dengan biaya yang tidak terduga, kita membutuhkan dana sekitar 250 juta per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kelolaan yang harus saya miliki untuk bisa mendapatkan 250 juta per tahun? Ya, misalkan kita punya kelolaan 1 miliar, maka dibutuhkan yield 25-30% per tahun untuk passive income. Ya, ini kelolaan 1 miliar. Nah, yang kita soroti adalah yield 25-30% per tahun ini. Apakah bisa? Sangat bisa. Cuman istilahnya akan ada situasi ya di mana market itu tidak terlalu mendukung, sehingga akan ada tahun-tahun tertentu di mana mungkin yield portofolio kita tidak sampai 25%. Ya, maka kita naikkan kelolaan kita ya. Misalkan kelolaan kita naikkan menjadi 2 miliar. Maka ketika kita punya kelolaan dana 2 miliar, dibutuhkan yield yang lebih rendah, yaitu 15-20% per tahun untuk kita bisa passive income. Nah, berarti makin tinggi kelolaan, maka makin kecil yield yang harus kita capai per tahun untuk passive income tadi. Nah, saya yakin ya untuk masuk ke 2 miliar ini, ya disinilah kita perlu yang namanya menabung. Ya, kita perlu yang namanya menyisihkan sebagian kita untuk kita tabung, kita masukkan ke instrumen investasi. Ya. Nah, jadi ancang-ancang nih, misalkan kita semua punya tujuan yang sama tadi, ya siap-siap bagaimana kita menaikkan kelolaan kita menabung, ya kita kerja dari pagi sampai sore, kita sisihkan sebagian penghasilan kita untuk kita tabung sampai akhirnya kelolaan kita mencapai 2 miliar. Nah, itu target pertama. Yang kedua, setelah mencapai kelolaan, ya pastinya kita butuh yield, butuh return per tahun yang bisa mencukupi biaya hidup kita tadi, ya, yaitu 15-20% per tahun. Nah, 15-20% per tahun, nah ini yield yang cukup masuk akal ya untuk kita dapatkan setiap tahunnya. Nah, cuman permasalahannya sekarang kan, misalkan kita sudah mulai menabung. Pertanyaannya 15-20% per tahun ini datang dari mana? Ya pasti jawabannya tidak bisa dari deposito ya, atau kupon ori ya, atau ori atau suku, tidak bisa. Mau nggak mau kita harus masuk ke instrumen saham. Ya, instrumen saham. Kenapa instrumen saham? Pertama, ya memberikan yield yang terbaik menurut saya. Yang kedua, bisa dihitung. Bisa dihitung. Kita bisa melihat fundamental perusahaan, bisa dihitung apakah kenaikan 15-20% itu masuk akal atau tidak. Ya, jadi disinilah istilahnya tujuan kita ya, di mana kita mulai menabung untuk masa depan kita, dan kita memperoleh yield 15-20% per tahun, yaitu di instrumen saham. Nah, cuman saham ini kan volatile ya, karena kadang ada fase masa bullish, kemudian fase masa bearish ya, makanya di sini kita perlu yang namanya pembelajaran, perlu yang namanya belajar. Ya, saham kalau deposito ya istilahnya nggak perlu belajar ya, tinggal masukin ke bank, deposito dapat setiap bulan bunga depositonya ya, cuman yieldnya kecil. Ori atau suku yang biasa ditawarkan oleh pemerintah, yieldnya rata-rata 6% per tahun. Ya, ibaratnya tidak, memang perlu kita baca ya pembelajaran, tapi untuk mempraktekkan atau untuk berhasil di investasi ori atau suku ya kira-kira tidak banyak effort ya. Tinggal beli suku atau ori ya, setiap bulan kita akan terima bagi hasilnya atau kupon orinya ya. Cuma rata-rata yieldnya kira-kira 6% per tahun. Nah, kalau kita mau 15-20% per tahun, mau nggak mau kita harus masuk ke instrumen saham, dan ini butuh belajar dan jam terbang. Nah,
belajar dan jam terbang ini seringkali susah ya kalau kita tidak punya motivasi yang tinggi. Itulah kenapa kita start dulu dari motivasi awal kita tadi, yaitu untuk passive income masa depan kita, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke saham ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah istilahnya sudah terbiasa, ya sudah terbiasa mengarungi dinamika market, kita sudah mengerti tentang pasar saham ini, ya pastinya harapannya adalah portofolio kita bisa selalu tumbuh ya di tengah kondisi market apapun. Nah, melalui program The Investor ini ya, di The Investor ini ada yang namanya The Investor Portfolio. Kita sudah membuktikannya ya, 5 tahun berturut-turut kita bisa mengalahkan market. Ya, 5 tahun berturut-turut dengan yield selalu di atas market, ya, dan kenaikannya 125%. Ya, dibandingkan IHSG yang kenaikan 12%. Nah, jadi yang saya ingin sharingkan adalah bagaimana kita bisa tumbuh dengan tenang. Ya, jawabannya kita harus punya motivasi dulu. Apa motivasinya? Kita sama-sama pasti punya tujuan akhir ya, yaitu pensiun dengan berkualitas dengan memiliki passive income. Dan mau nggak mau kita harus nabung dari sekarang. Ya, terutama buat kita yang sudah bekerja ini, kita sisihkan sebagian penghasilannya, kita taruh ke instrumen yang mampu memberikan yield terbaik 15-20% per tahun, yaitu saham. Dan kami sudah membuktikannya itu. Dan harapannya adalah apa yang kita dapatkan itu bisa ditularkan ke teman-teman semua. Nah, itu tentang istilahnya pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang. Ya, di mana akhirnya kita juga bisa mendapatkan return 15-30% per tahun tadi. Nah, terus caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa mendapatkan return portofolio yang bagus? Jawabannya adalah dalam menyusun portofolio, kita harus memilih saham-saham yang berpotensi naik multi-bagger. Ya, apa itu multi-bagger? Ya, multi-bagger ini gampangnya adalah saham-saham yang saham pemenang yang dia bisa memberikan return paling tidak 100%. Ya, gampangnya seperti itu. Jadi saham-saham yang kenaikan harga sahamnya itu di atas 100% itu biasa kita sebut sebagai multi-bagger stocks ya. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya ternyata ada dua tipe saham-saham yang bisa memberikan cuan multi-bagger ya, di mana kita bicara mengenai risk and reward. Nah, risk and reward ini pertama kita bisa mencari saham-saham multi-bagger dalam jangka pendek. Ya, jadi sering kali ya kita melihat saham-saham atau emiten-emiten yang kenaikan 100% hanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan di bursa itu ada. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ya setiap resiko pasti ada rewardnya gitu kan ya, risk and reward. Multi-bagger dalam jangka pendek ini memerlukan konsentrasi tinggi sayangnya. Alias kita mau cari cuan cepat, ya cuan cepat, itu harus kita punya konsentrasi tinggi di market. Ya harus mau stres di market. Ya, kan banyak ya, ada tipe-tipe investor, ada seorang scalper, seorang trader, seorang investor jangka panjang. Ya, apalagi kalau kita bicara mengenai scalping, ya scalping ini artinya mau nggak mau kita seharian memang harus duduk di meja memperhatikan monitor laptop ya untuk kita berperang dengan waktu. Ya, kita beli jual sehari mungkin bisa 20-30 transaksi. Ya, atau kita misalkan trading yang lebih santai ya, ibaratnya seperti swing trading ya, di mana holding period mungkin mingguan sampai bulanan ya. Mingguan rata-rata sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, paling panjang mungkin 3 bulan. Yang dimana ini juga perlu kita konsentrasi terhadap market. Kira-kira market lagi ngapain? Hype-nya bulan ini apa? Ya, kemudian bagaimana flow-nya? Flow-nya seperti apa? Ya, asing berapa yang masuk, berapa yang keluar? Harga sahamnya sudah menembus support atau resisten belum? Dan sebagainya gitu. Nah, artinya makin cepat ekspektasi cuan yang ingin kita dapatkan, maka makin kita harus konsentrasi tinggi di market saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita bisa ya konsentrasi tinggi di market setiap saat? Jawabannya tidak semua orang bisa. Bahkan saya katakan mayoritas investor itu tidak punya waktu untuk memantau market. Ya, mayoritas investor rata-rata orang-orang yang punya pekerjaan lain ya. Tadi ya, ngantor dari pagi sampai sore atau punya bisnis yang harus dikerjakan sehari-hari yang dimana dia nggak punya waktu ya untuk memantau hari ini suku bunga naik atau turun ya, open sekarang di harga berapa, closing berapa dan sebagainya. Mayoritas investor sebenarnya nggak punya waktu untuk itu. Ya, cuman memaksakan diri untuk melihat dalam jangka pendek, padahal itu sangat keliru menurut saya. Kalau misalkan kita mau mencari cuan dalam jangka pendek, ya memang kita harus menjadi seorang full time trader, ya nggak ada yang lain. Nah, cuman permasalahannya ya tadi, mayoritas kita semua punya pekerjaan lain ya, pekerjaan yang membutuhkan effort, yang membutuhkan konsentrasi di tempat lain selain di market. Nah, maka kalau misalkan kita posisi seperti itu, kita nggak punya waktu memantau market setiap hari, kita punya kesibukan lain setiap hari, ya kita masuk ke nomor 2. Kita cari saham-saham multi-bagger, tapi dalam jangka panjang. Ya. Kalau saham multi-bagger ini kita targetkan dalam jangka panjang 1-3 tahun, ya kita santai gitu. Ya kita santai, kita cukup analisa di awal, analisa sekomprehensif mungkin, kita sudah tentukan, oke ini saham bagus, kita beli, kita simpan. Ya mau minggu depan nanti asing keluar, mau minggu depan nanti bandar ngejatuhin harganya, ya mau minggu depan suku bunga naik atau turun, sepanjang perusahaannya itu baik-baik saja secara fundamental, secara kinerja, ya nggak usah dikhawatirkan, walaupun harga sahamnya turun untuk sementara waktu gitu kan. Karena seringkali ya selalu saya share bahwa pada
jangka panjang harga saham itu akan kembali mengikuti fundamental atau kinerja aslinya. Ya, dan saya sudah merasakannya itu. Ya. Nah, maka di sini saya ingin mengajak ini teman-teman untuk kita masuk ke nomor 2 karena saya sendiri saya juga bukan seorang full time investor atau full time trader ya, tidak, saya masih ada pekerjaan, ada bisnis yang harus saya kerjakan sehari-hari. Ya, nggak ada waktu ini saya melihat hari ini flow-nya berapa, kemudian harga sahamnya nyentuh di level berapa, itu nggak ada waktu. Saya rata-rata cuma beli, simpan, selesai ya, review lagi setelah rilis laporan keuangan. Nah, dan saya bisa gitu, saya merasakan santai sekali ya dengan pertumbuhan portofolio yang menurut saya bagus. Nah, ini saya akan mengajak ke teman-teman untuk merasakan apa yang saya rasakan. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Tadi kita bicara nomor 1 multi bagger dalam jangka pendek dan nomor 2 multi bagger dalam jangka panjang. Nah, contohnya seperti apa? Ya, kita lihat misalkan contoh ya di video YouTube terakhir yang kita rilis kemarin, kita spill nih salah satu saham namanya saham Arto atau Bank Jago. Ya, yang dimana Bank Jago ini pernah hype tahun 2021-2022 lalu. Kenaikannya sangat signifikan dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Tapi ketika hype itu hilang, ya dia akan kembali ke fundamental aslinya. Fundamentalnya mengatakan bahwa dia sewajarnya harga sahamnya harusnya di level 1000, 2000, ya kemarin 18.000 ini ibaratnya terlalu mahal, akhirnya balik ke level yang seharusnya. Gitu. Nah, bisa nggak cari cuan di saham seperti ini ya? Sekali lagi, ini Bank Jago atau Arto ini bukan emiten jelek, bukan ya. Bukan emiten jelek, bukan. Tapi menurut saya marketnya saja yang irasional. Ya, marketnya saja yang irasional. Jadi saya katakan sempat bubble tahun 2021, 2022, sekarang jatuh. Seperti itu. Ya. Bisa nggak balik ke 8.000? Kalau hanya mengandalkan kinerja organik saat ini, susah sekali. Ya. Banyak nggak yang nyangkut di harga 8.000? Banyak sekali. Gitu ya. Nah, tapi bisa nggak cari cuan di saham-saham seperti ini? Bisa. Ya. Dengan catatan tadi harus konsentrasi tinggi ya. Mereka-mereka yang mencari cuan di saham-saham seperti ini, saham-saham hype sesaat, ya dia bisa cari cuan di sini kan. Cari cuan, ya beli, naik langsung jual, beli lagi, jual, dan seterusnya. Dan sebelum ada tanda-tanda sinyal turun, dia jualan dulu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa banyak yang nyangkut di harga 8.000, 10.000? Itu tahun 2025 ini saya masih banyak menemukan, termasuk banyak teman-teman saya ini nyangkut nih di Arto di harga 10.000, 8.000 itu masih banyak. Kenapa jawabannya mereka nyangkut akhirnya? Ya karena nggak sempat gitu, nggak sempat keluar. Nah, kenapa nggak sempat keluar? Karena nggak bisa memantau market harian gitu. Ya, nggak tahu hype-nya apakah masih ada atau sudah hilang, nggak tahu, sehingga dia akhirnya nyangkut, nggak bisa dilepas ya. Karena saham-saham hype itu nggak ada indikator fundamental. Mau fundamentalnya apapun, ketika hype ya dia akan naik, hype-nya hilang dia akan turun kembali ke fundamental aslinya. Gitu. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai jangka panjang, saham yang di hold lama ya, kita beli, bahkan mungkin kita beli setiap bulan. Nah, kita mencari saham-saham yang sesuai dengan fundamentalnya, saham-saham yang rasional, ya, bukan yang irasional. Nah, ya contohnya salah satu saham dengan fundamental terbaik ya saat ini di Indonesia yang harga sahamnya selalu mengikuti fundamentalnya yaitu saham BBCA. Yang tentu saja BBCA ini juga menguntungkan ya, kenaikan 1000% dalam jangka waktu kurang lebih 14 tahun ya, 13-14 tahun. Nah, ini saham yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya ya, walaupun memang volatile ya, saat ini pun juga volatile, ketika market sedang jelek ya harganya turun, tapi ketika kinerjanya terus naik, kinerjanya masih terus tumbuh ya dia nanti akan naik lagi. Ketika labanya menyentuh all time high, dia nanti akan menyentuh all time high lagi, harga sahamnya cepat atau lambat. Ya artinya kalau misalkan kita katakanlah nyangkut di saham-saham seperti ini, BBCA misalkan ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, misalkan kita nyangkut di harga pucuk, misalkan berapa ini, 11.000, sekarang harganya 8.000. Bisa nggak ke 11.000 lagi, bahkan naik lebih tinggi lagi? Jawabannya bisa, sangat mungkin. Kenapa? Karena fundamentalnya mengatakan demikian. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau santai, mau tenang, ya, mau tenang dalam artian kita beli saham, kemudian kita tinggalkan market, maka kita cari saham-saham yang rasional, yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Ya, contohnya BBCA. Cuman hari ini kita tidak ngomong BBCA, ya, ini hanya sekedar contoh saja. Ya, jadi dua saham yang berbeda, karakteristiknya berbeda, satu hype, satu lebih ke fundamental maupun kinerja. Ya, sama-sama bisa memberikan cuan, tapi caranya berbeda. Ya, saham-saham hype kita bisa dapat cuan besar dalam waktu singkat kalau kita konsentrasi tinggi di market. Ya. Tapi kalau kita mau santai beli, habis itu ya beli sebulan sekali aja lah. Beli bulan Juni, beli habis itu kita tinggalkan, kita kerja lagi, kita mengumpulkan duit lagi, kita tabung lagi bulan Juli kita beli lagi saham tertentu, ya di situ kita cari saham-saham yang berfundamental bagus, yang kinerjanya naik. Gitu. Dan saya sarankan khususnya buat teman-teman nih yang kondisinya seperti saya, nggak punya waktu untuk memantau market setiap hari, ya kita pilih yang nomor 2 ini tadi ya. Pilih saham-saham yang bergerak sesuai dengan fundamental atau kinerjanya. Ya. Oke. Nah, multi-bagger seperti contoh yang saya katakan tadi, saham BBCA itu multi-bagger yang jangka panjang. Ya. Jadi BBCA kalau mau naik 100% dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan itu ya tidak bisa ya. Tapi kalau saham hype, 2 bulan, 3 bulan naik 100%, habis itu bulan depannya
nyungsep 50%, nah itu banyak gitu. Nah, tinggal pilih yang mana. Saya sarankan pilih yang multi bagger dalam jangka panjang. Dan saya sendiri sudah mempraktekkannya ya dengan cara yang saya lakukan sehari-hari dengan kaidah value investing ini, ternyata juga bisa dapat saham-saham multi bagger, saham-saham yang memberikan return di atas 100% ya. Beberapa saham yang akhirnya saya dapatkan multi bagger ya. Tahun 2015 saya dapat itu satu bagger 100% dari BBRI. 2015 sampai 2018, 3 tahun, bukan 3 bulan. Ya, 2 bagger di saham PPRO tahun 2016 2017, 1 bagger di saham MTDL 2018-19, 1 bagger AALI tahun 2020 ya. Soalnya memang waktu itu belum musim screenshot ya, flexing ya, belum musim ya. Cuman karena sekarang kita sudah punya yang namanya di investor portfolio, nah setiap kali ada multi bagger baru kita screenshot ya. 2021 dapat 1 bagger di MPMX, ini juga kita bahas di channel YouTube di Investor ya. Kemudian 2 bagger di ITMG periode 2020-2022, 2 bagger SMDR periode 2021 sampai 2023, 1 bagger MAPA ya tahun 2022 sampai 2023. Nah, ini adalah saham multi bagger yang cukup santai gitu. Kenapa? Karena kita menilai fundamental, kita melihat analisanya ya. Kita menganalisa secara fundamental, secara value seperti apa dan valuasi saat ini seperti apa. Oh, sekarang murah dengan kinerja yang terus tumbuh, ya sudah suatu hari dia akan naik. Ya, mungkin tidak sekarang, tapi sepanjang perusahaan bisa mempertahankan kinerjanya itu akan ada potensi multi bagger. Gitu ya. Nah, saham-saham yang saya dapatkan ini ya, saham-saham multi bagger yang akhirnya saya dapatkan ini, saya menggunakan kaidah value investing. Ya, apakah value investing is dead? Fundamental is dead? Jawabannya tidak. Ya, rata-rata orang mengatakan fundamental sudah mati is dead itu karena mereka membandingkan harga saham jangka pendek dengan fundamental. Ya. Karena pada dasarnya jangka pendek itu market akan selalu volatile, mengikuti sentimen market saat itu. Tapi pada akhirnya dalam jangka panjang itu akan kembali ke fundamental aslinya. Ya, jadi kalau fundamentalnya bagus, kinerjanya tumbuh, ya dia nanti akan balik lagi ke atas. Ya, kalau fundamentalnya jelek, kinerjanya jelek, setelah hype sesaat ya nanti dia akan kembali ke fundamental aslinya. Seperti itu. Ya, maka ketika market crash ya, ketika harga saham pada rontok semua, pasti akan muncul narasi fundamental is dead, itu pasti. Ya, setiap tahun pasti muncul narasi fundamental is dead. Kenapa? Karena mereka hanya melihat, oh jangka pendek tahun ini, walaupun sahamnya bagus, katanya fundamentalnya bagus, harga sahamnya turun juga tuh. Iya, memang betul gitu. Tapi nanti pada akhirnya, ya yang namanya asing, yang namanya bandar ini, ya dia juga nanti akan cari saham-saham yang fundamental bagus, yang pada akhirnya dia juga nanti akan mengangkat lagi harga sahamnya, seperti itu ya. Nah, jadi saya mendapatkan saham multi bagger ini hanya dengan kaidah value investing. Yang dimana kaidah value investing ini menurut saya ini sebuah solusi ya buat kita yang ingin santai, buat kita yang ingin sifatnya nabung, goalnya investasi jangka panjang. Ya. Nah, dan kaidah ini sangat simpel ya, cukup 3 hal saja. Yang pertama, kita harus memiliki time horizon yang panjang. Ya, holding periodnya harus panjang. Ya, dalam artian kita harus punya mindset bahwa ketika saya beli saham A, saham BBCA misalkan, maka saya adalah bagian dari perusahaan BBCA. Ya, jadi kita harus punya mindset on the company. Saya beli saham A berarti saya memang bagian dari perusahaan A tersebut. Ya, di mana perusahaan A tersebut suatu perusahaan yang kita yakini akan berkembang dengan baik, ya, dengan kinerja yang akan terus membaik dan sebagainya. Nah, jadi situ kalau kita punya mindset on the company, maka kita bisa sabar ini tadi ya, sabar, ya, bisa melihat jangka panjang ya, jadi tidak terburu-buru seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mau nggak mau bagaimana kita bisa mencari saham multi bagger yang rasional adalah dengan memilih perusahaan yang berkinerja baik atau menuju baik. Ya, disinilah value-nya. Jadi kita membeli sebuah bisnis yang dimana bisnisnya ini memang bisnis yang bagus, yang masa depannya nanti ini tumbuh itu kinerjanya itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita menemukan perusahaan yang bagus, kinerjanya bagus, ya fundamentalnya bagus, jangan lupa yang ketiga juga kita harus membelinya di harga yang murah. Ya, disinilah kita bicara mengenai price. Ya, itu perusahaan yang bagus, tapi kalau kita beli di harga yang mahal, ya maka yield di masa depan tidak akan maksimal. Ya, tapi kalau itu perusahaan bagus, belum dilirik market saat ini, belum dilirik bandar saat ini, tapi kita tahu bahwa ini perusahaan ini punya story yang bagus di masa depan, ya kita mulai masuk duluan. Ya, kita masuk sebelum bandar masuk. Ya, kita beli duluan, sampai nanti akhirnya datang katalis positif, kita sudah punya di harga bawah. Nah, disitulah kita bicara mengenai price. Ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara mengenai nomor satu ini, sabar ini kita butuh jam terbang ya, jam terbang. Apalagi melihat kalau misalkan kondisi market turun, kadang kita sering was-was. Nah, jangan khawatir, nanti ada yang namanya di investor portfolio. Teman-teman bisa melihat apa yang saya lakukan ketika harga saham yang saya miliki ini turun sampai 10% kadang, 20% kadang. Nah, di situ ada ya. Jadi ada referensinya di saham yang saya miliki. Cuman yang kedua, memilih perusahaan yang berkinerja baik, ya berarti kita perlu skill. Skillnya apa? Membaca laporan keuangan. Ya, membaca laporan keuangan ini sangat penting. Tidak ada orang-orang kaya di dunia ini yang tidak bisa membaca laporan keuangan. Semua orang-orang terkaya di dunia ini, dia bisa membaca laporan keuangan. Jadi membaca laporan keuangan itu menurut saya skill yang wajib dimiliki. Ya. Dengan membaca laporan keuangan, kita bisa tahu prospek perusahaan. Ya, nah, itu skill yang harus kita miliki. Yang utama,
pertama itu membaca laporan keuangan. Yang kedua, ya kita harus bisa menghitung valuasi harga wajar saham. Nah, bicara valuasi ini tidak selalu harus PBV di bawah 1 kali, P/E ratio di bawah 10 kali, tidak ya, tidak. Akan ada saham-saham yang PBV-nya tidak bisa menyentuh PBV 1 kali. Akan ada saham-saham yang valuasinya tidak bisa menyentuh P/E ratio 5 kali. Itu akan selalu ada. Tapi saham-saham model seperti itu juga berpotensi menjadi saham multi-bagger, itu juga banyak ya. Nah, makanya dua skill ini harus dipelajari, kita harus belajar. Membaca laporan keuangan dan menghitung valuasi harga wajar saham. Nah, kenapa harus bisa membaca laporan keuangan? Jelas kalau kita mindset investasi ini kan membeli bisnis ya. Jadi dengan bisa membaca laporan keuangan, kita mengetahui kondisi real perusahaan. Perusahaannya sehat atau enggak, kita tahu itu. Ya. Dengan membaca laporan keuangan, kita bisa membedakan mana saham yang murah, mana saham yang murahan. Karena di bursa sana itu banyak saham yang kayaknya valuasinya murah tapi sebenarnya murahan. Itu banyak. Ya. Yang ketiga, kita bisa menilai risiko dan potensi. Dengan membaca laporan keuangan, kita tahu risikonya seperti apa, prospek ke depan seperti apa. Ya. Dan ini yang juga terpenting ya, dengan membaca laporan keuangan sehingga kita mengetahui kondisi real perusahaan, kita tidak mudah panik, terutama ketika market jatuh seperti saat ini. Ya, jadi kita bisa menjaga emosi kita saat market fear atau saat market panik. Ya, karena ya kita sudah tahu ini perusahaannya baik-baik saja, fundamentalnya baik-baik saja. Ya, jadi ketika market jatuh, ya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya. Dan tanpa membaca laporan keuangan, ibarat kita seperti berjalan di kegelapan. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini membeli saham A hanya gara-gara ikut-ikutan saja, pasti bingung Bapak Ibu ya, pasti bingung. Apalagi ketika market jatuh seperti ini, kira-kira mau diapain ya? Apakah di hold, tambah muatan atau cut loss kan gitu kan ya? Wah, saham saya minus 15%, apa yang harus dilakukan? Apakah harus di hold saja, apakah harus cut loss atau justru tambah muatan? Nah, itu bisa dijawab ketika kita tahu kondisi real perusahaan dan kita bisa tahu kondisi real perusahaan dengan membaca laporan keuangan. Jadi membaca laporan keuangan itu adalah skill wajib bagi para investor. Ya. Studi case contoh ya. Contoh kalau misalkan kita tidak membaca laporan keuangan ya, studi case. Ya, teman-teman pasti tahu ya, kemarin-kemarin berita mengenai Sritek itu sangat ramai. Ya, di nasional kita di Indonesia kemarin sangat ramai bahwa Sritek pilot ya, bahkan ditutup. Nah, cuman tahu nggak teman-teman ya, bahwa tahun 2020 lalu Sril ini menjadi rekomendasi oleh banyak trader ya. Di mana menganggap bahwa Sril tahun 2020 ya, ini berita tahun 2020. Sril masuk kategori undervalue karena waktu itu PBV-nya hanya 0,4, P/E rasionya hanya 5 kali. Kira-kira seperti itu. Ya, dia hanya melihat valuasi secara tidak utuh ya, valuasi secara hanya sekilas saja ya, hanya PBV 0,4, P/E rasio 5 kali, ya masuk undervalue katanya seperti itu kan ya. Tapi dia nggak membaca laporan keuangan seperti apa dan sebagainya. Apa yang terjadi tahun 2020 dikatakan undervalue, tahun 2021 Sril disuspend ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa membayar bunga hutang. Ya, jadi bayangkan 2020 dikatakan undervalue, 2021 disuspend. Ya, padahal asumsi orang-orang kalau melihat saham undervalue berarti nanti akan dapat multi-bagger gitu kan ya. Tapi kenyataannya tidak, 2021 justru disuspend. Ya, kenapa? Karena dia tidak melihat laporan keuangannya. Ya, disuspend sejak tahun 2021, artinya banyak yang nyangkut di situ tahun 2021 sampai sekarang nggak bisa keluar ya. Bahkan ya tahun 2025 ini karena ya sudah pilot dan sebagainya rencana akan di delisting. Nah, sekarang kira-kira berapa nih yang masih nyangkut? Ternyata duit investor retail yang nyangkut di Sril itu mencapai 1,19 triliun. Ini investor yang nyangkut ya, investor retail seperti kita-kita ini. Jadi bukan si pengendali, bukan, tapi investor retail. Ya, 1,19 triliun nyangkut di Sril. Ya, ini berdasarkan kepemilikan masyarakat atas 39% saham publik Sril yang dimiliki dengan nilai dengan jumlah 8 miliar lembar saham yang harganya sekitar 146. Ya, jadi ada 1,19 triliun duit investor retail seperti kita-kita itu nyangkut di Sril. Sekarang pertanyaannya apakah bisa diselamatkan? Ya susah sekali ya. Menurut saya udah susah sekali karena ya pertama perusahaannya sendiri udah pilot, udah hilang dari peredaran, ya otomatis saham di bursa nanti akan di delisting ya, siap-siap hilang yang itu. Ya, jadi bayangkan 2020 ke 2021 cuma 1 tahun yang tadinya dianggap undervalue, 2021 disuspend. Ya, nah itu akibat ya kita tidak membaca laporan keuangan, padahal tahun 2020 itu sudah kelihatan bahwa cash flow-nya minus. Jadi walaupun sudah menghasilkan laba, tapi labanya adalah laba-labaan kan ya, cash flow-nya minus, hutangnya makin tinggi, makin gede, dan injek hutang terus karena tahun 2020 COVID. Akhirnya 2021 pertama kalinya tidak bisa membayar bunga hutang, akhirnya disuspend sampai sekarang. Ya itu contoh ya, kalau misalkan kita niatnya investing tapi tidak membaca laporan keuangan suatu emiten ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang lain ya? Tentu saja kita cari ya, kita investing, kita cari saham-saham yang berkualitas, yang laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus, valuasinya undervalue. Ya, salah satu contoh saham yang
yang kita share di channel YouTube The Investor dan itu juga saya miliki, yaitu saham MAPA ya. Saham MAPA ini berbeda dengan skill tadi, saham MAPA ya. Waktu itu kalau mungkin teman-teman yang di sini sudah berlangganan di Investor Portfolio pastinya sudah tahu ya, bahwa waktu itu kita beli bulan Agustus tahun 2022 dan kita share juga di channel YouTube The Investor ini. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Ya waktu itu setelah beli, bahkan bisa kita anggap bahwa kita beli di pucuk waktu itu ya, harga 350, stock split adjusted ya. Harga 350 bisa dianggap waktu itu harga pucuk. Kenapa? Karena di awal tahun 2022 harganya berada di level 200-an. 240, 250. Tapi kita berani beli di harga 350. Kenapa? Karena secara neraca bagus, kinerjanya makin bagus. Ya kalau kinerjanya sudah makin bagus, maka harga sahamnya sudah naik. Nggak bisa turun lagi. Ya. Nggak bisa kita mengharapkan harga sahamnya turun jauh dari harga pucuk mungkin saat itu ya. Lalu apa yang terjadi setelah kita beli saham MAPA di bulan Agustus? Harga sahamnya ternyata turun. Jadi harus nyangkut dulu sekitar 20-an% ya waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah kita panik dengan penurunan harga saham? Tidak ya. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari, kita pelajari neracanya, kita pelajari laporan keuangannya. Ini memang perusahaan bagus. Jadi kita tahu secara real bahwa ini adalah perusahaan bagus. Sehingga ketika waktu itu kita beli saham MAPA di harga 350-an, nyangkut 20%, kita nggak perlu khawatir ya, nggak khawatir. Kenapa? Kita sudah melihat ya, membaca laporan keuangan bahwa ini memang sudah kita simpulkan bisnis yang bagus ya. Jadi tidak ada khawatiran ketika kita sudah membaca laporan keuangan MAPA ya, walaupun nyangkut 20%. Akhirnya kita lanjutkan hold. Apa yang terjadi? Ya akhirnya di tahun 2023 naik ya. Tahun 2023 naik dan kenaikannya memang harus turun dulu kan ini. Beli di sini harus turun dulu 20% selama beberapa bulan. Masih sideways juga sebelum akhirnya dia baru rally kira-kira bulan Mei tahun 2023-nya. Jadi di tahun depannya ini baru rally. Ya, nah, ketika harga saham volatile seperti ini turun naik, habis itu turun, ya kita nggak lepas sama sekali, hanya hold saja gitu. Ya walaupun narasinya harganya turun, ini kan wah karena asing lagi banyak yang keluar dan sebagainya gitu, ya biarin aja nanti juga asing masuk lagi ngangkat juga harga sahamnya gitu kan ya. Ya dan seterusnya ya, naik turun naik lagi turun, ya setiap kali ada narasi naik diangkat bandar, turun dijatuhin bandar, ya nanti naik lagi dinaikin bandar lagi gitu. Kenapa? Ya karena kinerjanya bagus. Ya kinerjanya bagus. Ya, kita pelajari neracanya. Oh, asetnya bagus. Ya, dia punya cash yang sangat besar. Ya, cashnya numpuk dan cash itu digunakan untuk ekspansi sehingga membuat labanya naik. Dan menariknya karena cashnya bagus, dia ekspansi tanpa harus menggunakan hutang bank. Ya, dan membuat akhirnya kinerjanya naik. Ya, kinerjanya naik waktu itu. Kita pelajari ya. Kita pelajari tahun 2022 di bulan Juni karena kita masuk bulan Agustus. Kemudian kita pelajari ini bagus, kita meyakini prospeknya bagus dan ini akhirnya juga kejadian ya. Sepanjang tahun 2023 secara kinerja dia naik terus. Jadi kinerjanya growth. Dan ketika kinerjanya growth sesuai dengan apa yang kita skenariokan, harga sahamnya cepat atau lambat akan mengikuti. Ya, cepat atau lambat harga sahamnya akan mengikuti kinerja suatu emiten. Seperti itu. Dan kenapa waktu itu saya bisa sabar ya, sabar ngehold walaupun harga sahamnya turun ya, turun sampai berbulan-bulan ya sebelum akhirnya tahun depannya naik ya karena saya punya mindset on the company tadi. Ya, on the company, kita pelajari bisnisnya, kita pelajari laporan keuangannya bagus, prospeknya bagus, dan prospeknya itu akhirnya terrealisasi, maka harga sahamnya akan mengikuti. Ya, akhirnya kita dapat satu bagger di saham apa. Waktu itu pun secara rasio valuasi, waktu kita beli, itu PBV-nya 2 kali. Ya, jadi bukan 0,2 kali, bukan. Ya, saham Selit tahun 2020 PBV-nya 0,4 kali, disebut under value. Saham apa? Nggak pernah disebut under value. Kenapa? Karena PBV-nya selalu di atas 2 kali. Ya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Cuman saya waktu itu berani menyimpulkan bahwa MAPA, walaupun PBV-nya premium di atas 2 kali, tapi menurut saya ini tetap under value. Ya. Kenapa? Karena pertumbuhan kinerja yang bagus dengan valuasi yang justru turun ya. Valuasinya dari 4 kali turun jadi 2 kali di saat kinerjanya justru naik. Nah, disitulah ada gap ya. Gap ketika kinerja naik, valuasi turun, maka ada gap cukup lebar, disitulah kita hitung. Ada potensi multi-bagger, kita masuk. Seperti itu ya. Dan ya akhirnya dapat ya kita di saham apa 133% waktu itu. Ya dan ini akan selalu kita ulang ya. Cara seperti ini kita ulang karena selalu worth it ya. Kita tahun ini dapat saham Archie, kemudian tahun kemarin kita dapat SCMA dan sebagainya ya. Polanya sama gitu. Kita mempelajari bisnisnya, kita baca laporan keuangannya ya. Kita melihat valuasinya masih under value. Kita simpulkan under value, kita beli kemudian kita hold ya. Kita hold saja selama berbulan-bulan. Lalu dalam periode berbulan-bulan tadi kita ngapain? Ya kita melanjutkan pekerjaan kita sehari-hari. Yang ngantor tetap ngantor, yang dia punya urusan dengan klien, ya biarkan dia punya urusan dengan klien. Biarkan market yang bekerja untuk kita. Jadi kita nggak perlu memantau market setiap saat seperti itu. Nah ini case di saham MAPA. Nah tentu saja teman-teman sekalian ya, dalam hal tadi kita sudah melihat kuncinya, kita memiliki mindset on the company, kita wajib bisa membaca laporan keuangan,
kita juga wajib bisa menghitung harga wajar saham, jadi menghitung gap-nya tadi. Ketika kinerja naik, valuasi turun, nah di situ kita hitung. Ada potensi multi bagger, di situ kita masuk. Nah, rencana di akhir bulan Juli nanti, kita akan membedah semuanya ya di workshop namanya Mastering Multi Bagger Stock. Yang dimana di situ nanti akan kita bahas secara teknis. Jadi di workshop nanti itu kita tidak bicara mengenai kondisi geopolitik saat ini seperti apa, prospek IHSG seperti apa. Itu banyak sekali literasinya bisa kita dapatkan di mana saja, kita bisa lakukan secara online. Tapi yang susah adalah bagaimana step by step analisanya. Ya, screening sahamnya bagaimana nih kok saya bisa menemukan saham apa, SMDR, ITMG, MPMX dan lain sebagainya waktu itu seperti apa, saham ARCI tahun ini itu screeningnya seperti apa, step by stepnya seperti apa, menilai laporan keuangan seperti apa, memvaluasi harga wajar sahamnya seperti apa. Nah, nanti kita bahas di workshop akhir Juli nanti. Ya, jadi workshop nanti 2 hari full. Ya, hari pertama tentang membaca laporan keuangan dan menghitung harga wajar saham serta studi case saham multi bagger dengan santai tadi ya. Kemudian yang kedua, ya bagaimana kita menyusun portofolio dan juga bongkar the investor portfolio. Ya, jadi di the investor ini kita bukan hanya sekedar sharing pengetahuan tidak ya, tapi juga membuka portofolio kita. Ya, membuka portofolio kita. Bagaimana saham-saham ya, isi saham-sahamnya apa saja, kemudian apa yang nanti menjadi pertimbangan eksekusi dan sebagainya itu nanti kita buka juga dan kita kupas tuntas di workshop akhir Juli nanti ya. Nah, dan nanti ketika ikut workshop akhir Juli nanti tetap bisa mendapatkan akses di investor portfolio sampai 1 tahun ke depan. Ya, di mana portofolio kita tadinya modal 1 miliar ya, tadi sudah naik 125%, posisi 1 Januari 2025 nilainya 2,2 miliar. Portofolio ini tidak kita top up, tidak, jadi benar-benar kita biarkan saja ya. Dan nanti teman-teman bisa melihat nih 2,2 miliar ini tahun depan jadi berapa, 2 tahun lagi jadi berapa, 3 tahun lagi jadi berapa, itu akan bisa teman-teman lihat perkembangannya ya di akses di investor portfolio. Ya. Nah, oke teman-teman sekalian ya. Mungkin itu aja sekilas ya cerita mengenai mastering multi bagger stock yang nanti akan kita adakan di bulan Juli nanti ya. Jadi paling tidak teman-teman di sini dapat gambaran ya, dapat gambaran tentang solusi paling tidak ya, solusi bagaimana kita bisa mencari cuan multi bagger dengan santai ya. Ternyata solusinya menurut saya adalah dengan menggunakan kaidah value investing yang nanti akan kita bedah kupas tuntas di workshop 2 hari full di akhir Juli nanti. Ya. Nah, oke, mungkin sampai di sini materi saya teman-teman sekalian ya. Terus nanti akan ada sesi Q&A, jadi jangan beranjak dulu dari webinar pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya kembalikan ke MC. Silakan Mas Yogdi dan Mas Eko. Ya, Baik, siap. Terima kasih, Pak Eros. Pak Eros. Luar biasa materinya. Artinya gini Pak Eros ya, artinya nanti ketika teman-teman join besok di Jakarta di Mastering Multi Bagger Stock itu, selain dapat teori, langsung dapat praktek juga Pak Eros ya? Ya, betul. Langsung. Jadi nanti kita akan langsung praktek ya. Jadi nanti teman-teman yang peserta workshop nanti bawa laptop ya, bawa laptop. Jadi benar-benar praktek step by stepnya bagaimana kita analisa saham dari awal sampai akhirnya kita menyimpulkan yes ini saham punya potensi multi bagger. Siap, artinya nanti mulai cara dapetin datanya gimana, Ya. laporan keuangan tuh nyarinya di mana sih yang akurat gitu kan ya, mau narik berapa tahun sekian tuh datanya dari mana itu juga diajari Pak Eros ya, Ya, termasuk betul. nanti angka-angka yang nanti dianalisa dan diproyeksikan sebagai angka yang bisa jadi acuan untuk menentukan saham ini multi bagger tidak itu juga akan dikupas tuntas juga Pak Eros ya. Ya, betul Mas Yogdi. Oke, siap. Baik, itu tadi teman-teman materi dari Pak Eros. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yan. Kita sapa dulu Pak Yan. Halo Pak Yan. Halo, Siap. sama Mas Eko. Ya, siap. Pak Yan, siap sharing ya ke teman-teman terkait dengan penawaran yang menarik nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Yan. Silakan Pak Ini Yan. juga yang ditunggu-tunggu ini teman-teman. Ya, siap. Nah, ini silahkan nanti disimak ya pemaparan informasi dari Pak Yan. Mungkin langsung saja Pak Yan untuk mempersingkat waktu. Baik, terima kasih Mas Eko dan Mas Yogdi untuk kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Yan Fatah. Jadi sebelum nanti masuk Q&A, berikan saya waktu kurang lebih 5 menit ya untuk menjelaskan penawaran yang tentu saja menarik buat Bapak Ibu bisa ikuti ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi The Investor tadi udah dijelasin panjang lebar ya sama Pak Eros. Jadi kami memang The Investor ini mempunyai moto tumbuh dengan tenang karena investasi itu ya harusnya menumbuhkan ketenangan gitu Bapak Ibu. Kita nabung, kita sisihkan uang dari hasil kerja keras kita untuk kita investasikan ke instrumen yang istilahnya mempunyai potensi kenaikan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, ini kami sudah legal ya, The Investor sudah legal dengan nama PT Indonesia Investa Origa. Ini dengan founder sendiri oleh Pak Eros. Jadi Pak Eros ini sampai sekarang masih senang untuk istilahnya memberikan edukasi ke teman-teman di Indonesia kayak gitu. Nah, kami sudah berdiri sejak tahun 2018, tadi juga sudah disampaikan, tepatnya di tanggal 16. Jadi kami mulai start itu dari YouTube, channel YouTube tentang investasi saham. Gitu. Dan kami sudah memproduksi sekitar 1000-an lebih video yang isinya itu semuanya Pak Eros. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam lagi tentang The Investor di channel YouTube kami. Nah, kemudian ini sejarahnya tadi juga sudah disampaikan dan tahun 2015 sampai sekarang bahkan di tahun ini Pak Eros juga dapat salah satu saham yaitu saham ARCI. Nah, itu semua ada polanya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelasin secara rigid ya, tapi belum mendetail karena kalau mendetail itu perlu waktu yang cukup banyak. Dan ketika Bapak Ibu menguasai skill ini itu nggak perlu setiap hari harus nyatetin, harus membaca gitu, nggak perlu Bapak Ibu. Nanti membacanya ketika laporan keuangan terbaru terbit dan juga istilahnya kayak mungkin ada tambahan-tambahan
ini ya, laporan yang ada di dalam perusahaannya itu. Jadi kita bisa mantenginya itu secara berkala, nggak rutin setiap hari, Bapak Ibu. Bisa 3 bulan setelah itu. Memang untuk di awal kita harus ngerti dulu ini bisnis apaan, terus progresnya kayak gimana dan sebagainya, itu memang perlu waktu dan itu cukup sekali aja. Setelah itu tinggal kita pantau aja secara berkala, ya gitu. Nah, ini mau kami bimbing untuk memaksimalkan potensi return investasi Bapak Ibu, sekaligus meminimalisir resiko nyangkut dengan strategi yang tepat sampai paham. Tentu saja nanti langsung ya oleh Pak Eros Purwita dan tim. Kami juga ada tim analis kami yang siap membantu Bapak Ibu sekalian, ya gitu. Nah, our campaign kami dari dulu sampai sekarang yaitu terbiasa cuan backer. Harapannya Bapak Ibu terbiasa dulu nih. Setahun sekali dapat backer itu kan udah kayak feel-nya itu feel luar biasa, bahkan bisa merubah hidup seseorang ya karena mendapatkan backer Bapak Ibu. 100% ya, kenaikan 100% atau 2 kali dari modal yang kita belikan di instrumen saham. Yang kedua adalah tumbuh dengan tenang. Dengan ketenangan ini karena kita ngerti nih acuannya apa, acuannya laporan keuangan, sehingga kita nggak terlalu peduli dengan harga jangka pendek, harga saham harga jangka pendek kayak gitu. Sehingga acuannya paham nih, oh kalau turun alokasinya masih sedikit, ternyata kinerjanya masih bagus, berarti ada acuan untuk averaging down kayak gitu. Jadi nanti bulan depan bisa buat nabung kayak gitu sih Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita rugi besar di instrumen manapun yang beresiko, baru kita belajar ya gitu. Ini ada salah satu member, dia invest di harga 105 modalnya itu 150 jutaan, dan dia beli saham yang luar biasa banyak, kayak supermarket gitu Bapak Ibu. Akhirnya ya loss semua karena nggak bisa memantau satu-satu saham yang dia beli kayak gitu. Akhirnya terjun bebas sampai modalnya itu tergerus di 41 juta sekian gitu. Kan ini ya uang yang susah payah kita dapatkan, terus inginnya pengen naik, pengen bertumbuh kekayaannya justru malah turun sampai 50% lebih gitu kan. Sayang banget gitu. Jangan sampai kita baru jatuh, baru belajar, tapi ya gimana ya Bapak Ibu, kenyataannya di sini tuh banyak banget yang mereka rugi besar dulu baru mau belajar gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga kita di member-member dan investor juga udah membantu banyak. Ini untuk membernya udah ada 2000-an member Bapak Ibu sekalian, dan mereka juga banyak yang sudah merasakan backer pertama ini. Terima kasih Mas Eros, setelah ikut kelas Mas Eros baru seumur hidup nih, ngerasain gain 80% Bapak Ibu sekalian. Baru pertama kali seumur hidupnya gitu. Makanya step awal itu ngerasain dulu, baru nanti terbiasa. Ketika udah terbiasa, oh berarti skill kita udah mumpuni nih untuk beli saham yang potensi multi backer kayak gitu. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 orang. Selamat sore, alhamdulillah Pak, saya dapat backer pertama di saham ini, sekarang sudah 100% lebih sedikit. Terus kemudian ada lagi, terima kasih Mas Eros, baru ngerasain gain 99% per hari ini. Dan kemarin juga ada ini ya, Archie yang teman-teman ada yang udah dapat 190-an%, 200% itu juga ada. Nah, ini juga ada yang 153% Bapak Ibu. Saya nabungnya kurang banyak, tapi sudah alhamdulillah rezeki sudah ada takarannya. Terus ini juga Bapak Ibu sekalian dari member itu juga nanti dapat e-book watchlist saham-saham yang menurut analisa kami under value. Itu ini juga ada yang member, memang nggak banyak saya investkan ke saham tapi pakai uang dingin, hampir 1 tahun saya ikut investor sudah 2 kali Bapak Ibu. Jadi ini total saham-sahamnya gainnya juga udah gede-gede ya, BRIS dapat 100% atau 50% waktu itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga dapat GCTL di 100, BRIS 100. Nah, ini juga ada yang 300%. Dulu Pak Eros pernah ngomongin ADES, ini masih saya tahan tapi sudah gatal mau jual nih. Kadang Bapak Ibu sekalian kita ini ya nggak mampu untuk menahan hijau gitu. Kalau merahnya dalam gitu kita berani hold. Tapi kalau udah hijau dikit, waduh, ini lepas nggak ya? Nanti takut turun lagi nih, gimana ini? Nah, itu nanti di grup kita akan bahas itu Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu merasakan hijau justru malah panik, hijau justru malah jual nggak ya? Nah, itu nanti kita bisa diskusi bareng apakah masih layak untuk di hold atau enggak gitu. Nah, ini return di auto, terus ini ya 100, ada yang 200% juga Bapak Ibu sekalian, dan lain sebagainya. Masih banyak Bapak Ibu. Nah, ini kami menawarkan 2 program. Yang pertama ada online course Value Investing Mastery, dan yang kedua ada workshop offline ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma teori, kita akan bedah lebih dalam. Jadi Bapak Ibu bawa laptop, langsung analisa gimana cara membaca laporan keuangannya, gimana cara evaluasinya. Ketika Bapak Ibu ini lulus dari workshop ini, ya diharapkan Bapak Ibu bisa menilai nih, oh ternyata kalau semisal harga saham saat ini itu ternyata masih mahal nih, tunggu turun dulu, tunggu kayak gimana. Oh ternyata dari laporan keuangannya labanya turunnya signifikan banget nih, wah berarti siap-siap nih harga sahamnya akan turun. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih dalam sekalian. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama yaitu yang online course Value Investing Mastery. Itu Bapak Ibu nanti akan dapat modul, materi, framework manajemen portfolio, dan video tutorial. Itu semua teknis dan strategi kami dalam berinvestasi saham, dan itu yang dilakukan Pak Eros dari tahun 2015 sampai sekarang nih Bapak Ibu sekalian. Jadi based on experience, bukan secara teori gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kelas rutin bulanan. Jadi setiap minggu ketiga bersama Pak Eros dan tim itu membahas topik saham-saham potensi multi backer yang akan kami review setiap bulannya. Dan sekarang ada program tambahan yaitu ada weekly upload market itu per minggu sama tim. Jadi Bapak Ibu juga bisa tanya tentang upload saham. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga dapat akses investor portfolio. Nah, ini semua saham yang dimiliki, hasil analisa pribadi Pak Eros dan action plan-nya kayak gimana. Dan nanti ketika ada saham incaran, itu pasti akan diinfokan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pendalaman materi. Sorry. Jadi akan ada kelas online untuk memperdalam materi dan diskusi terkait apa yang istilahnya perlu diperdalam lagi nih. Kalau misal Bapak Ibu bingung nih soal bagian laporan keuangan, cara ngitung valuasinya kayak gimana, nah nanti bisa ada pendalaman materinya. Kemudian ada framework portfolio management. Jadi ini framework ini adalah menghitung total kelolaan Bapak Ibu yang miliki gitu. Jadi kan kita beli saham kan nggak cuma 1, 2 gitu kan. Nah, totalnya kayak gimana, kemudian kita hitung nih dari awal tahun sampai akhir tahun itu apakah bertumbuh atau justru turun. Jangan-jangan kita udah nemu satu backer nih, ternyata alokasinya cuma 5%. Lainnya di alokasi yang gede-gede yang itu minusnya cukup dalam, ya itu nggak akan pengaruh Bapak Ibu di portfolio kita gitu.
Tapi kalau semisal ternyata kelolaan yang ada di salah satu saham ini alokasinya cukup gede dan naik 100%, wah itu langsung pengaruhnya gede banget di total kelolaan portfolio kita. Jadi memang perlu dihitung untuk kita menilai nih apakah ternyata investasi saya ini bertumbuh atau enggak gitu. Kemudian yang berikutnya kami juga akan memberikan watchlist stock. Jadi ada saham-saham yang menurut kami under value dan bisa dibeli, tentu saja dengan analisa mendalam. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, nanti bisa ikut kelas rutin bulanannya, itu akan dijelaskan lebih rigid dan ada saran untuk masuknya di berapa kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga berikan value sheet. Nah, value sheet ini untuk Bapak Ibu yang pengen analisa di luar saham-saham watchlist kami kayak gitu. Jadi kita sudah menyiapkan value sheet ini ada 500 saham lebih yang dimana Bapak Ibu bisa melihat nih, oh ternyata secara historisnya saham ini naik loh, berarti ada potensi untuk naiknya lebih gede lagi dari saham sekarang. Itu ada Bapak Ibu. Dan kita juga akan ada video penjelasan detailnya tentang penggunaan value sheet ini. Bapak Ibu bisa pelajari. Atau nanti di workshop juga akan dipelajari lebih dalam lagi tentang value sheet ini. Kemudian tentu saja ada grupnya ya Bapak Ibu, grup 2 arah. Jadi Bapak Ibu bisa ngobrol dengan member yang lain, bisa konsultasi dengan Pak Eros sendiri. Jadi juga kami berikan aksesnya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua yaitu 2 days intensive workshop. Jadi workshop 2 hari full dari pagi sampai sore. Itu saya jelaskan sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eros ya. Jadi praktek langsung cara membaca dan menganalisis laporan keuangan, strategi mencari saham undervalue berpotensi multi-bagger, teknik valuasi untuk menentukan harga wajar sahamnya, menyusun dan menghitung kinerja portfolio investasi, dan kemudian bedah dan investor portfolio dengan studi kasus portfolio miliaran. Tadi sudah disebutkan ya, 2 miliar lebih itu portfolio The Investor itu sendiri Bapak Ibu. Itu bukan portonya Pak Eros ya. Bukan portonya Pak Eros, berarti itu portonya The Investor. Nah, itu akan diadakan di tanggal 26 27 Juli 2025 di Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa beli tiketnya dari sekarang. Dan ini ya Bapak Ibu untuk harganya untuk online course Value Investing Mastery itu di 7.400.000 selama 1 tahun Bapak Ibu. Jadi berlangganan selama 1 tahun 7.400.000. Kemudian yang kedua kalau Bapak Ibu mau ikut workshopnya itu harganya di 9.800.000 untuk ikut workshopnya. Jadi 2 hari itu harganya 9.800.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami berikan promo spesial. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau ikutan, itu Bapak Ibu bisa pilih salah satu atau mungkin langsung ke bundling. Jadi untuk online course Value Investing Mastery itu kami berikan harga spesial yaitu di harga 5 juta itu untuk 1 tahun. Kemudian untuk workshopnya saja itu di 6.250.000. Dan kalau misal Bapak Ibu mau bundling, kita berikan harga spesial dari 12.800.000, kami beri harga spesial di 8,5 juta aja. Jadi dapat 2 hari workshop full. Jadi benar-benar pikirannya akan digodok habis, diperdalam, nanti lanjutannya bisa mengikuti Value Investing Mastery-nya ini selama 1 tahun Bapak Ibu. Jadi nanti selain 2 hari Bapak Ibu dapat akses bersama kami, bimbingan kami selama 1 tahun di Value Investing Mastery. Ya gitu. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, spesial case pada malam hari ini, kami berikan harga spesial yaitu di harga untuk online course-nya itu di 3,9 juta Bapak Ibu untuk selama 1 tahun gitu. Bimbingan selama 1 tahun. Kemudian untuk workshop-nya saja itu di harga 5,5 juta. Dan untuk bundlingnya itu akan kami berikan harga spesial dari 12.800.000 dicoret jadi 8,5 juta, dan spesial untuk malam ini itu di 7,9 juta Bapak Ibu. Malam ini aja ya, 7,9 juta plus kami bonus tambahan 3 bulan Value Investing Mastery. Jadi nanti Bapak Ibu setelah workshop itu dapat akses 15 bulan dari istilahnya ngikutin Value Investing Mastery yang tadi udah saya sebutkan semuanya, portfolio Bapak Ibu ikuti, kemudian kelas tentang analisa saham yang lebih detail juga Bapak Ibu ikuti, diskusi di dalam grup juga Bapak Ibu bisa ikuti, konsultasi dengan Pak Eros juga bisa diikuti selama 15 bulan setelah nanti workshop selesai. Seperti itu. Dan mungkin tim dibantu untuk linknya ya, bisa dibantu. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Setelah ini lanjut ke Q&A. Terima kasih sudah berpartisipasi di webinar pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Mas Yudi dan Mas Eko. Thank you. Oke, siap. Terima Thank you kasih. Pak Ian. Pak Luar Ian, biasa luar sekali ya, biasa special pemaparannya. offer-nya segera dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian, hanya malam ini Ya. aja ya. Sama ini Mas Eko, yang di YouTube juga, yang nonton Oh juga iya, ada banyak iya. ini, bisa di-share juga offeringnya. Halo, ini kita sapa dulu nih yang di YouTube ada sekitar 80-100-an orang ya, mungkin yang ini juga kita live streaming di YouTube Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya teman-teman yang nonton di YouTube silahkan juga manfaatkan momen ini, itu silahkan klik link yang sudah kami share ya, baik di komentar ataupun di chat Zoom yang ada di sini. Oke, siap. Baik, wah, siap untuk sesi Q&A. Oh iya, Silakan. ini kita langsung masuk ke Q&A ya, masuk dia. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung bertanya, bisa raise hand. Ini ada Raise hand terlebih beberapa. dahulu, silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, mungkin tadi yang sudah menyiapkan pertanyaan ya, silahkan ditanyakan. Oke, luar biasa sudah ada yang raise hand ini. Dari Kak Raki, Kak Romi, mungkin kita mulai dulu ya, dari Kak Raki tadi udah terduluan. Oke, Silakan untuk di open mic. silahkan Kak Raki terlebih dahulu. Kak Raki silahkan untuk open cam dan juga open mic. Selamat malam Mas. Oh. Maaf saya nggak bisa open cam Mas, Siap. kameranya Oke, siap, pasang. nggak apa-apa. Ya, Saya mau lanjut. langsung aja mau nanya, kalau misalnya Pak Eros menggunakan sekuritas apa dalam manage portfolionya? Dan kalau bisa Pak sharing antara Mirai sama IPOT itu positif sama negatifnya. Maksudnya saya yang trading fee yang paling rendah itu apa yang Pak Eros tahu yang ada sekarang terdaftar di OJK? Terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab aja ya. Baik, Ya. Ibu Raki mungkin tadi ya, kayaknya suaranya cewek ya. Baik, sekuritas apa sebenarnya tidak
tidak ada batasan ya kira-kira mau pakai sekuritas apa. Jadi sekuritasnya bebas. Saya sendiri juga punya beberapa sekuritas yang saya pakai. Saya pakai ini bukan sponsor ya, dalam artian bukan promosi sekuritasnya, bukan, tapi ini yang saya pakai. Saya pakai Mandiri Sekuritas, saya pakai Stockbit, saya pakai Mirai Sekuritas juga, saya pakai ya itu ya, tiga itu yang utama. Sebenarnya saya juga punya BRI Dana Reksa juga, macam-macam, ada sekitar 5-6 sekuritas yang saya miliki ya. Jadi apa pertimbangannya? Kira-kira pakai yang fee brokernya berapa? Nah sebenarnya kalau saya sendiri saya tidak terlalu mempermasalahkan fee broker ya, karena memang saya kan lebih ke investing ya. Fee broker kan rata-rata 0,5 kali ya, 0,5 mungkin sampai ya sekitar 0,5% itu jual belinya kan ya. Menurut saya itu nggak masalah sih ya, dalam artian kalau kita investing dalam jangka panjang, transaksinya juga jarang, itu tidak terlalu bermasalah ya. Kecuali kalau misalkan memang kita seorang scalper yang kita memang belinya secara menitan ya. Jadi makin banyak transaksi kan berarti makin banyak fee yang harus dibayar, dan mungkin kita cari keuntungannya hanya sedikit ya, kita harus hitung tuh fee brokernya berapa, di atas itu langsung jual kan gitu. Ya cuman kalau investing menurut saya tidak begitu dipermasalahkan. Saya sendiri juga nggak hafal. Saya pakai sekuritas A, B, C ini kena fee berapa saya juga nggak hafal, saya jujur. Saya tidak tahu ya, hanya kita pakai saja. Kemudian sekuritas yang dipakai memang pada akhirnya paling tidak dia menjadi anggota bursa dan dia terdaftar di OJK, itu sudah aman sih. Mirai dengan IPOT menurut saya juga sama-sama bagus, ya preferensi masing-masing saja. Cuman tipsnya nih, tips. Biasanya kalau misalkan buat kita yang kelolaannya udah besar-besar ya, biasanya di atas 1 miliar ya, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, ini biasanya cari yang ayem kan ya. Nah yang ayem itu yang punya kantor representatif di kotanya, yaitu lebih ayam. Jadi ada, kalau misalnya kita butuh bantuan, ada orang yang kerja ya atau representasi di kota tersebut, lebih tenang sih itu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya jawab, Bu Raki. Semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin tadi Bu Raki juga nanya itu kira-kira tadi yang di share Pak Eros itu pakai apa itu tadi yang di screenshot? Iya. Itu Mandiri Sekuritas itu ya. Iya, oke siap. Terima Ya, kasih oke. Pak Eros. Oke, kita Baik, lanjutkan Pak selanjutnya. Eros. Mungkin ke Pak Romi Watulingas ya tadi. Setelah Bu Raki tadi ada Pak Romi. Silakan Pak Romi untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Halo, selamat malam. Maaf saya juga nggak bisa nyalain kamera. Siap. Iya, silakan Pak Romi. Mas Eros, saya mau tanya Mas, ada rasio yang paling umum nggak sih Mas digunakan untuk mencari nilai wajar? Karena dan apa ada rasio yang lebih spesifik untuk suatu industri gitu Mas? Contoh misalkan ada rasio A itu mungkin lebih cocok untuk industri perbankan dan kurang cocok untuk industri komoditi dan sebagainya. Mungkin itu aja sih Mas. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Romi. Yang pertanyaan yang paling menarik juga nih, yang sering juga ditanyakan. Rasio paling umum saya balik lagi ke filosofi kita beli bisnis ini kan kita cari keuntungan ya. Ya, kita misalkan mau buka warung bakso berarti kita harus hitung-hitung nih. Saya punya modal 100 juta, saya belikan gerobak, mangkok, sendok, garpu dan sebagainya. Ya, habis sekian, ya total aset misalkan 100 juta, modal 100 juta, berarti nanti dalam setahun menghasilkan laba berapa kan itu. Nah, makin gede persentase laba terhadap modal makin menguntungkan. Nah, maka di situ kita bisa tarik kesimpulan rasio terpenting ya buat saya adalah ROE, return on equity. Nah, return on equity nanti ini yang menjadi analisa utama kita. Nah, dalam artian ini ROE, nah maka apakah hanya melihat ROE-nya saja? Jawabannya tidak ya. Harus kita cek ROE-nya sehat atau tidak. ROE berarti return on equity, laba. Nah, labanya dihasilkan dari mana nih? Apakah dari kenaikan sales atau efisiensi? Atau jangan-jangan ada kontribusi dari laba lain-lain yang artinya itu bukan laba yang sebenarnya. Nah, itu harus kita cek. Itulah pentingnya kita membaca laporan keuangan di situ. Ya, nah kemudian bagaimana prospeknya? Nah, jadi posisi ROE saat ini bisa kita hitung dengan proyeksi ROE ke depan. Apakah ROE-nya akan menurun atau naik? Nah, itu yang kita bicara mengenai proyeksi kinerja di masa depan, kita bicara mengenai prospek. Nah, maka nanti di situ akan ketemu, oh ROE-nya cenderung tumbuh atau stagnan atau turun. Seperti itu. Nah, kemudian dari ROE turun ke valuasi. Valuasi yang mana? Ya PBV sama PI ratio. Nah, cuman berapa ukurannya? Jawabannya tidak ada ukuran yang pasti, tidak ada angka mutlak, tidak ada. Tapi kita melihat historinya. Ya, jadi ketika kita misalkan menemukan perusahaan-perusahaan yang ROE-nya berprospek naik tapi valuasinya turun, seperti tadi saya sharekan contoh saham apa tadi, ya itu menarik ya, walaupun PBV-nya premium ya 2 kali, itu menarik seperti itu ya. Tapi kalau sebaliknya ROE-nya turun tapi valuasinya justru naik, ya ini kita hindari ya, berarti harganya over value seperti itu. Lalu apakah ada rasio khusus industri? Jawabannya tidak ada ya. Kenapa? Karena walaupun industrinya sama, tapi bisnisnya tetap beda ya. Misalkan properti yang namanya SMRA, BSDE, BES, kemudian CTRA, kemudian DILD, kemudian GPRA, dan sebagainya, itu punya bisnis yang berbeda-beda. Ya, kondisi neraca berbeda-beda, tentu saja membuat valuasinya berbeda-beda ya. Biasanya memang kalau perusahaan-perusahaan sangat sehat, valuasinya lebih premium dibandingkan saham-saham yang kualitas neracanya sakit. Ya, tapi apakah kualitas neraca yang sakit ini
tidak berpotensi? Jawabannya bisa jadi berpotensi. Kalau yang sakit nanti ke depan jadi sehat, itu potensinya sangat besar gitu. Nah, jadi jawabannya tidak ada rasio khusus industri. Ya, jadi seperti yang bisa kita lihat adalah history ya. Jadi kita melihat kinerja saat ini dibandingkan history dengan prospek masa depan. Kemudian kita juga lihat valuasi hari ini, history dengan prospek ke depan. Ya, kira-kira itu Pak Romi. Semoga menjawab pertanyaannya, Pak. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Eros. Selanjutnya mungkin Pak Ilham. Pak Ilham ya, Ya, silakan. silakan Pak Ilham. Oke, selamat malam Pak Eros. Ya, malam Pak Ilham. Ini Pak, mungkin saya ada lumayan banyak pertanyaan sih di sini Pak ya, nggak apa-apa mungkin ya Pak ya, karena memang sebenarnya saya juga baru sedikit belajar untuk memahami ini sih Pak ya, investasi di saham ini. Ya. Gitu. Pertanyaan pertama Pak, mungkin ini sih Pak, gimana ya Pak ya cara menghitung harga wajar emiten batubara Pak ya? Soalnya kan kalau dilihat memang emiten batubara itu kan sangat siklikal ya Pak ya. Ya. Terus juga kemarin tahun 2022 kan sangat multi bagger kali mungkin bisa Ya. gitu ya Pak dibilang ya Pak ya. Ya. Gimana prospek depannya gitu Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Bapak kan menitik beratkan untuk selalu membaca ini ya Pak ya, LK atau laporan keuangan Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ini sih Pak, untuk aplikasi sekuritas itu apakah selalu up to date ya Pak ya? Kalau misalnya laporan keuangannya itu sudah rilis di IDX gitu Pak, IDX.co.id gitu ya Pak. Ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah up to date, apalagi Pak yang harus kita baca di LK itu gitu kan. Ya. Itu yang kedua ya Pak ya. Mungkin yang ketiga Pak tambahannya. Ya. Ini sih Pak, saya sering banget muncul ya FYP itu sih Pak tentang growth investing Pak. Growth investing. Jadi pertanyaannya di sini apa ya Pak perbedaannya antara growth investing dengan value investing? Terus saya juga pernah dengar katanya kalau growth investing itu kan rasio PER sama PBV-nya itu kan sangat tinggi ya Pak ya. Tapi memang pertumbuhannya cepat dan pesat gitu. Terus dilihat juga seiring waktu berjalan malah nantinya PBV sama PER-nya itu malah ikut rendah Pak gitu Pak. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan gitu yang bisa dilihat dari investing yang value investing sama growth investing gitu Pak? Ya. Itu sih Pak pertanyaan saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Pertanyaannya bagus-bagus juga ini. Ya. Yang pertama, saya jawab ya. Cara menghitung harga wajar batubara, jawabannya menghitung harga wajar itu memang tidak ada rumus mutlak ya, tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak ya. Tapi lebih ke ekspektasi kinerja ke depan. Jadi itu kuncinya. Kita mengerti kinerja, kita meyakini kinerja masa depan itu bagus. Nah, di situ kita bisa istilahnya melihat ada peluang harga sahamnya naikkan gitu kan ya. Nah, untuk itulah kita perlu mempelajari bisnis suatu emiten dan prospeknya. Ya, mengenai valuasi caranya ya tadi seperti yang saya share ya, kita melihat histori valuasinya seperti apa, valuasi saat ini seperti apa, dan kalau misalkan kita punya expect bahwa kinerjanya ke depan ROE-nya makin bagus tapi secara valuasi justru turun dibandingkan histori, nah itu yang menarik. Kemudian mengenai laporan keuangan, apakah laporan keuangan yang tertera di sekuritas itu bisa dijadikan acuan mungkin ya. Kalau saya tidak Pak ya, saya tetap lebih nyaman, lebih oke itu dengan saya melihat laporan keuangannya langsung ya, dalam artian laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan itu yang saya baca ya, jadi bukan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh sekuritas ya. Ya walaupun seharusnya sama ya, harusnya sama, angkanya harusnya sama ya, tapi kalau kita melihat laporan keuangan secara utuh kan kita jadi tahu nih catatan atas laporan keuangannya kan ada itu ya, notes-nya misalkan dia punya hutang 1 triliun. Nah, hutangnya nanti kita bisa kelihatan ya berapa bunga hutangnya dan sebagainya itu ya, jatuh temponya kapan dan sebagainya, itu bisa kita lihat di laporan keuangan. Tapi kalau hanya sekedar melihat di aplikasi sekuritas kan ya cuman yang muncul angkanya saja itu. Nah, jadi saya tetap lebih nyaman itu melihat laporan keuangan secara langsung ya. Tapi apakah yang tertera di sekuritas biasanya up to date? Biasanya up to date. Ya, biasanya up to date. Kemudian apa perbedaan growth investing dengan value investing? Ya, kalau pendapat saya growth itu adalah bagian dari value ya. Jadi saya kurang sependapat dengan orang-orang yang mengatakan kalau value investing itu yang dicari adalah PER rendah, PBV rendah. Itu tidak kalau menurut saya ya. Tidak. Value investing itu bukan hanya sekedar PER PBV, bukan, tapi value dibandingkan dengan price ya. Jadi value-nya berapa? Value adalah apa yang kita dapatkan, price-nya berapa gitu. Nah, jadi harus kita lihat value-nya dulu. Nah, growth itu adalah bagian dari value menurut saya. Saya sendiri juga saya cari saham-saham yang kinerjanya growth kan ya, bukan hanya PBV PER rendah saja, tapi juga kinerjanya growth. Yang terpenting growth-nya dulu. Growth-nya dulu baru kita bicara mengenai valuasi ya. Nah, growth investing sering dikaitkan dengan PBV PER tinggi karena melihat pertumbuhan di masa depan yang bagus, yang sangat bagus, sangat eksponensial, itu bisa didiskon dengan PBV dan PER saat ini. Jadi forward PER-nya berapa gitu. Misalkan sekarang PER-nya 20 kali, tapi dengan pertumbuhan laba misalkan 50% per tahun atau 100% per tahun dalam 3 tahun ke depan, harga sekarang yang menunjukkan PER 50 kali itu sama dengan PER 5 kali di 5 tahun yang mendatang. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu gambarannya. Tapi menurut saya ya growth itu bagian dari value investing ya. Saya sendiri memilih sahamnya harus growth dulu baru masuk ke valuasi gitu. Nah,
growth-nya bagus, valuasinya walaupun tadi ya contohnya kita sharekan saham apa itu per PBV-nya selalu tinggi, nggak pernah 0,5 itu nggak akan ketemu nanti kalau nunggu pernya mapan 0,5 itu. Nah itu contoh ya bahwa yang penting itu adalah kita mencari saham-saham yang kinerjanya growth gitu. Jadi memang growth ya. Kemudian kita lihat histori valuasinya apakah lebih murah dibandingkan histori atau tidak. Nah di situ jadi ya menurut saya sama aja sih ya growth investing dengan value investing. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Ilham. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, siap. Terima kasih Pak Eros untuk jawabannya. Ini ada satu lagi dari Pak Tom. Silakan Pak Tom. Halo, malam Pak Tom. Silakan Pak Tom. Oke, atau mungkin sambil dilanjutkan dulu aja Mas Yogdi dari kolom Q&A bisa di... Ya, oke, ini Pak Tom juga menanyakan di saham Q&A juga Pak Eros tadi. Ya, oke, jadi kita jawab via Q&A aja ya. Ya. Saham Konglo apakah nanti diajari juga atau tidak? Kemudian apakah saham Konglo itu masuk dalam kategori value investing, Pak Eros? Saham Konglo kalau yang dimaksud saham brand misalkan seperti itu ya. Menurut saya ya itu lebih ke hype ya. Hype karena secara valuasi juga sudah terlalu mahal. Nanti jangan-jangan the next Arto jangan-jangan ya, cuma saya tidak tahu. Nah, kita menghindari seperti itu ya, karena sekali lagi kita cari saham-saham yang tumbuh dengan santai ya. Tapi apakah artinya kita nggak boleh beli saham hype? Boleh, asal tahu caranya ya. Tahu caranya dalam artian harus konsentrasi tinggi. Harus selalu memantau market kapan hype ini habis. Karena kalau hype ini habis, harga sahamnya nanti akan jatuh lagi ke fundamental aslinya kan gitu. Nah jadi harus dipantau. Nah, memantau market setiap hari itu butuh effort tinggi. Ya, sedangkan kita semua tahu ya, kita punya kesibukan yang lain. Kita ngantor ya, bayangkan seorang customer service bank harus dia memantau market, kayaknya nggak bisa ya. Seorang dokter mau operasi jantung, di sisi lain harus memantau market, kayaknya nggak punya waktu untuk itu. Nah, makanya kita cari saham-saham yang berpotensi multi-bagger tapi dengan santai, yaitu saham-saham yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Mas Yogdi. Ya, Pak Eros. Oke, ini masih sama dari Pak Tom. Artinya kan tadi di sini Pak Tom juga mencoba menanyakan lagi berkaitan dengan saham backdoor listing, kemudian saham Konglo, saham EBP. Action corporate ya, corporate action ya. Ya, artinya masih sama ya Pak Eros ya? Ya, sama. Sedikit tambahan, kalau corporate action, apakah semua corporate action itu bagus atau tidak? Jawabannya tidak semua corporate action itu bagus, tapi ada yang bagus juga. Corporate action itu akan menjadi bagus ketika kinerjanya juga membuat naik gitu ya. Misalkan ya backdoor listing seperti Pani ya katakanlah, kemudian merger and acquisition seperti Breeze tempo hari gitu kan ya. Waktu itu corporate action yang akhirnya membuat kinerjanya makin bagus. Kinerjanya makin bagus otomatis secara value kan naik. Sedangkan harga sahamnya akan mengikuti value-nya. Nah itu. Jadi corporate action pun kalau menurut saya itu juga masuk ke dalam bisa kita analisa secara value investing. Secara value ini apakah setelah melakukan corporate action, entah itu backdoor listing, right issue, private placement, ya merger and acquisition, itu membuat value-nya naik atau tidak gitu. Nah, kalau membuat value-nya naik, ya otomatis harga sahamnya nanti akan ikut gitu. Tapi kalau ternyata corporate action-nya justru makin membuat neracanya ancur-ancuran, ya, malah justru membuat kinerjanya jelek, yang tadinya laba, setelah proses akuisisi malah justru nanti labanya minus, ya itu corporate action yang tidak bagus gitu ya. Nah itu, jadi corporate action sendiri itu juga bisa kita analisis secara value investing. Kita pelajari value-nya setelah corporate action. Ya kira-kira itu Mas Yogdi. Oke, siap Pak Eros. Ya karena ini yang di Q&A sudah tidak ada yang, masih ada satu lagi. Izin bertanya untuk saham jangka panjang misalnya dan apa? Izin bertanya untuk saham jangka panjang misalnya dana pendidikan anak dan pensiun, apakah harus pakai 1 atau 2 sekuritas ya? Dan kategori sahamnya apa ya Pak? Metode DCA dan untuk jangka waktu minimal 15 tahun. Ya, oke, mungkin yang dimaksud kira-kira bisa nggak nih kita hold saham 15 tahun tanpa diapa-apain ya? Jawabannya bisa, sepanjang kinerjanya terus tumbuh. Ya nanti jadi dalam artian gini, kita investing itu bukan berarti beli terus ditinggal tidur, tahu-tahu 5 tahun lagi naik 300% gitu ya. Bukan seperti itu. Tetap kita review, cuman yang kita review ini kinerjanya ya, kinerjanya. Jadi di awal kita di awal kita analisa yang komplit ya, yang lengkap, yang komprehensif. Kemudian kita menyimpulkan bahwa ini adalah perusahaan bagus dengan prospek bagus, valuasinya murah, kita beli. Nah setelah kita beli, apakah kita tinggal tidur? Tidak. Tetap kita review, cuman yang kita review adalah kinerjanya. Jadi setelah 3 bulan rilis laporan keuangan, kita cek ya kinerjanya apakah masih growth atau tidak gitu. Kalau tidak growth, kira-kira faktornya apa? Apakah sifatnya temporer atau permanen? Kalau temporer, ya berarti kita meyakini bahwa penurunan kinerjanya sementara, ya kita lanjutkan hold-nya. Nah itu. Kita beli saham A, kemudian rilis laporan keuangan dan hasilnya bagus, ya sudah tinggal lanjutkan hold saja. Ya jadi sesimpel itu. Apapun yang terjadi dengan harga sahamnya ketika kinerja suatu emiten terus menunjukkan pertumbuhannya, ya sudah lanjutkan hold saja. Tapi apakah di hold sampai 15 tahun? Ya kalau itu tumbuh terus bisa. Tapi kalau ternyata ada waktu, misalkan kita sudah hold 3 tahun dan ternyata tahun ketiga ini tiba-tiba
fundamental perusahaan berubah dan perubahannya itu tidak bisa kita toleransi, ya harus kita jual. Gitu ya. Jadi kita nge-hold saham itu ya sampai terjadi perubahan fundamental yang kita harapkan growth-nya terus bagus, tapi misalkan growth-nya mentok atau tiba-tiba nih di tengah jalan manajemennya berulah ya. Perusahaan tadinya bagus ya, bergerak di sektor otomotif misalkan ya, atau bergerak di sektor retail ya, buka gerai retail bagus nih, growth-nya bagus. Tiba-tiba dia punya cash, dia mau akuisisi tambang batu bara ya, itu terjadi perubahan fundamental kan ya, itu kita jual itu. Karena yang namanya bisnis tidak bisa kita pastikan di masa depan ya, masa depan masih menjadi pertanyaan. Tapi kita boleh memprediksi, kita prediksi sepanjang kinerjanya sesuai yang kita prediksikan, ya kita lanjutkan hold. Tapi begitu sudah berubah ya kita jual gitu. Nah, jadi tetap kita review, tapi reviewnya nggak setiap hari seperti memantau market setiap hari, itu tidak. Tapi kita review kinerjanya secara berkala ya. Dan mereview kinerja secara berkala ini kan tidak membutuhkan waktu yang lama ya, alias bisa kita lakukan di saat senggang ataupun di saat sudah selesai kerjaan kantor kan gitu kan ya. Ya beda kalau kita trading itu ya kerjanya justru di jam kerja gitu kan ya, jam kerja. Jadi mau nggak mau ya kita harus memantau nih perkembangan market itu. Nah, kira-kira seperti itu Mas Yogdi. Ya paling nggak minimal kayak di investor portofolio Pak ya. Jadi minimal kan di investor portofolio ada 3 bulan sekali, setiap rilis laporan keuangan itu ada update-nya gitu Pak ya, minimal kalau misalkan join di program yang program. Ya, betul. Oke, ini juga ada pertanyaan sih, tapi berkaitan dengan acara besok di Jakarta Pak ya. Jadi memang ada pertanyaan berkaitan dengan apakah harga yang tadi disampaikan itu sudah include dengan penginapan seperti itu. Ya, untuk harga ya, jadi memang yang tadi sudah ditawarkan itu adalah harga untuk workshopnya ya, itu belum termasuk penginapan. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang pengen belajar di programnya The Investor, tapi terkendala dengan jarak. Misalkan tadi ada yang dari Jeddah, ada yang dari Aceh, ada yang dari beberapa luar negeri. Ya nanti opsinya bisa teman-teman join di program online-nya. Linknya silahkan klik aja di kolom chat. Itu ada opsi online dan ada opsi offline-nya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir Pak Eros sebelum nanti kita closing. Dari Pak Romi. Mas Eros, untuk saham yang baru IPO dan baru rilis laporan 3 tahunan terakhir, apakah bisa dimasukkan ke dalam kaidah value investing? Apa better dihindari karena data historinya belum sampai 5 tahun? Ya, kalau jawaban saya menghindari saham-saham IPO karena memang betul saham IPO itu belum ada historinya. Ya, jadi saya beranggapan saham IPO itu lebih ke spekulasi ya dibandingkan dengan investing ya. Dan biasanya kan memang orang-orang menyerbu saham IPO ini kan untuk cari arah di hari pertama, hari kedua aja kan ya biasanya kan ya. Ya, cari uang arah di 2 hari pertama langsung jual. Ya, jadi tidak bisa kita jadikan tidak ada data histori, jadi saya hindari. Pertama itu. Yang kedua, saham IPO ya seperti hal umumnya ketika kita ingin menjual suatu perusahaan kita ya. Saya sebagai owner misalkan, saya mau meng-IPO-kan perusahaan saya. Nah, maka harapan saya adalah ya saya pengen jual di harga yang mahal kan gitu. Saya IPO, saya jual hari ini tapi saya maunya di harga yang mahal ya, karena hal yang wajar ya ketika seorang pemilik perusahaan mau meng-IPO-kan suatu sahamnya ya dia akan jual di harga mahal. Nah, jadi ya kalaupun itu saham yang bagus biasanya juga valuasi untuk emiten IPO itu sudah cukup mahal ya. Jadi lebih baik memang kita tunggu dulu, biasanya ya setahun 2 tahun harga sahamnya akan kembali ke fundamental aslinya kan ya. Nah, di situ kita baru bisa ngelihat nih. Kita ngelihat apakah bagus atau tidak dan valuasinya murah atau tidak ya. Jadi seperti untuk saham IPO ya. Kira-kira itu Mas Yogdi. Ya, siap. Terima kasih Pak Eros. Mungkin sebelum Pak Eros nanti mengakhiri sesi pada malam hari, mungkin closing statement Pak Eros berkaitan dengan acara besok di Jakarta seperti apa, dan kalaupun misalkan teman-teman pengen belajar tapi terbatas dengan waktu atau jarak yang mungkin belum bisa hadir, seperti apa Pak Eros? Silakan Pak. Ya, oke. Pada intinya program The Investor ini adalah kita ingin mewujudkan cita-cita kita semua kan ya. Ya. Passive income ya, pensiun dengan berkualitas. Nah, itu mau nggak mau kita harus belajar. Saya pun sampai sekarang juga masih belajar ya, belajar bagaimana istilahnya bisa berinvestasi dengan lebih baik lagi. Nah, di program workshop di akhir Juli nanti kita akan berikan, bahkan kita yang namanya workshop ya, kita akan praktekkan step by step-nya bagaimana analisa saham dari awal sampai kita bisa menyimpulkan ini saham under value atau tidak, termasuk juga kita akan bicarakan mengenai portofolio yang ideal itu seperti apa, dan saya akan juga buka dan bongkar portofolio saya pribadi. Ya, bagaimana portofolio saya 5 tahun berturut-turut ini bisa selalu mengalahkan market, dan itu nominalnya kita buka, bisa diikuti, bisa diakses ya, bisa diakses di mana portofolio tersebut tidak kita top up, tapi dari angka tersebut nanti akan bertumbuh menjadi berapa. Nah, itu bisa diikuti ya. Jadi pastikan jangan sampai kelewat ya pada workshop akhir Juli besok. Ya, saya tunggu teman-teman ya di
Jakarta akhir Juli besok ya. Oke, mungkin saya sampai di sini dulu. Saya izin pamit dulu. Sebelumnya kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf ya. Tidak bermaksud untuk menyinggung, merendahkan, tidak ada maksud sama sekali. Hanya ingin berbagi saja. Dan terima kasih ya sudah menemani saya di long weekend ini. Ya teman-teman, luar biasa nih, long weekend lagi masanya jalan-jalan, tapi mau menyempatkan ya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Ya terima kasih, sukses selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yogdi dan Mas Eko. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eros atas materinya. Ya, silakan teman-teman yang mau join di program offline-nya The Investor, silakan diklik diklik Link yang ada di Zoom link ya. yang ada di Zoom. Ya, untuk penawarannya luar biasa ya Mas Eko ya. Artinya dapat kesempatan harga spesial hanya di malam hari ini. Silakan bisa betul sekali. dimanfaatkan untuk offering yang kami tawarkan. Dan bila mana teman-teman